Kabupaten Sigi merupakan satu-satunya wilayah otonomi daerah di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki laut. Meskipun tanpa laut, secara geografis, Sigi memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan air tawar. Sigi merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Sulawesi Tengah. Sebagian masyarakatnya yang ada di 15 kecamatan adalah petani yang siap menyokong ketersediaan pangan untuk wilayah Kota Palu maupun kota-kota lainnya. Karena wilayah geografisnya yang dikelilingi oleh pegunungan, Sigi memiliki cukup banyak sungai yang mengalir membagi wilayah ini. Wilayah Gumbasa adalah salah satu wilayah yang mempunyai sungai yang cukup besar. Dari air sungai Gumbasa inilah pemanfaatan airnya untuk persawahan dan perikanan air tawar. Sungai Gumbasa memiliki debit air yang cukup besar. Oleh pemerintah pada tahun 1931, permulaan pembangunan kanal air Gumbasa yang awalnya berupa free intake dengan suplai air dari Sungai Gumbasa. Kemudian oleh Dinas Pekerjaan Umum dibangun menjadi sebuah bendungan permanen di tahun 1976 yang akhirnya dikenal dengan nama Bendungan Gumbasa. Bagi masyarakat petani di Kabupaten Sigi, Bendungan Gumbasa sangat besar manfaatnya. Namun, Bendungan Gumbasa pernah terhenti penggunaannya akibat kerusakan oleh gempa di tahun 2018 silam. Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan rehabilitasi bendungan dan saluran irigasinya. Di tahap awal telah selesai untuk areal pertanian seluas kurang lebih 1.070 hektar dan di tahap kedua untuk areal pertanian seluas kurang lebih 7.110 hektar. Dan pemanfaatan air dari Bendungan Gumbasa ini telah menghijaukan kembali sawah-sawah para petani dan perikanan air tawar di Kabupaten Sigi yang kembali bergeliat. Kecamatan Gumbasa dan kecamatan lainnya yang dilalui oleh Sungai Gumbasa adalah wilayah yang diprioritaskan sebagai wilayah persawahan yang produktif. Dengan ketersediaan air yang cukup, pemerintah kabupaten kembali menargetkan perluasan lahan persawahan. Masyarakat digalang untuk kembali menanam, kembali berkebun sayuran dan palawija.
dan kembali mengisi kolam-kolamnya dengan bibit ikan. Setelah melihat pemanfaatan air di sektor pertanian di Kecamatan Gumbasa, sekarang saatnya saya menuju ke Kecamatan Dolo untuk melihat potensi perikanan air tawar. Ya, kalau dari Kota Palu sekitar kurang lebih 10 km ke arah selatan. Gak jauh-jauh amat sih. Kabupaten Sigi menjadi satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten yang ternyata tidak memiliki laut. Namun masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi tetap memanfaatkan air ini, utamanya air tawar, untuk mereka menjadikannya budidaya ikan air tawar. Nah ini nih sangat terkenal loh di masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi. Dolo memang terkenal dengan sentranya ikan air tawar yang sangat dekat dengan ibu kota Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Kondisi alam serta sumber daya air yang melimpah membuat warga di Kecamatan Dolo banyak yang membuka usaha di bidang perikanan, utamanya kolam pancing dan pembenihan ikan. Memasuki wilayah Kecamatan Dolo, khususnya di desa Kota Pulu dan desa-desa sekitarnya, mata kita akan dimanjakan dengan keberadaan kolam-kolam ikan air tawarnya. Di pinggir jalan nih, kita bisa menjumpai lapak-lapak masyarakat yang banyak menjual ikan air tawar dan juga penjualan bibit ikan air tawar. Kali ini saya pun menyempatkan untuk singgah terlebih dahulu di salah satu rumah warga yang ternyata menjual ikan air tawar. Terlihat nih ada beberapa bak-bak penampungan, mulai dari penampungan untuk bibit yang kecil hingga penampungan ikan yang siap untuk dijual. Ibu biasanya butuh waktu berapa bulan sih sampai ikannya sebesar ini siap untuk dikonsumsi? 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Biaya yang dikeluarkan selama 4 Ya bulan lumayan. Kalau modal 50 juta, berarti hasilnya itu sekitar 25 juta modal, 25 juta keuntungan begitu. Oh begitu, berarti 50-50 Iya, begitu ya. Iya. Biasanya Bu, kalau masyarakat yang beli di sini itu memang banyakan dari orang Dari warga kota. Sigi atau dari Dari Kota Palu kota, ya? iya. Biasanya mereka belinya itu Per- borongan atau bagaimana nih? Ada yang borongan, ada per satuan, per kilo, 1 kilo, 2 kilo gitu. Berarti Ibu tidak menutup kemungkinan orang yang belanja cuma 1-2 kilo tetap dilayani Iya, juga ya? tetap. Ibu ini dari tahun berapa sih Ibu memulai merintis budidaya ini? Dari 96. 96 ya, berarti sudah banyak langganannya. Iya, sudah. Suka dukanya sih Ibu sebenarnya sebagai masyarakat Sigini yang kemudian memanfaatkan pekarangan rumah ya untuk menjadikan ini salah satu tempat budidaya ikan air tawar itu bagaimana Bu? Kalau sukanya ya kalau dapat untung ya alhamdulillah untung betul. Kalau memang dapat ininya biasa mati tuh, biasa kena penyakitnya ikan mati. Kan tidak, kalau usaha begini kan tidak seterusnya untung terus, untung ruginya ada. Dari lokasi perumahannya, kini saya pun diajak untuk melihat kolam yang disebut kolam pembesaran. Artinya nih di kolam ini bibit-bibit ikan yang berada di bak penampungan tadi ditebar hingga besar dan siap untuk dipanen. Nah, keberadaan irigasi Gumbasa ternyata memiliki dampak yang sangat tinggi pada peningkatan produksi ikan air tawar di desa ini yang sebelumnya akibat gempa dan
juga rusaknya bendungan Gumbasa ternyata pernah menjadikan wilayah di Kecamatan Dolo krisis air yang mengakibatkan lahan pertanian dan juga kolam-kolam dari masyarakatnya banyak yang kering. Iya. Berarti Ibu kalau sekali panen kalau lewat kolam ini 2 kolam biasanya sampai berapa, Bu? Ya, 1 ton. 1 ton ya? Itu per 4 bulan atau bulan? Per 4 bulan. Per 4 bulan? Iya. Kabupaten Sigi menyimpan sejuta pesona destinasi wisata yang indah dan juga luar biasa. Memasuki Kecamatan Dolo, mata kita akan dimanjakan dengan keberadaan kolam-kolam pemancingan. Nah, daerah ini memang terkenal dengan wilayah yang potensi airnya cukup besar. Ternyata pemanfaatan potensi air tawar ini oleh sebagian masyarakat Dolo dan juga sekitarnya dijadikan kolam pemancingan dan juga wisata kuliner. Saya pun akhirnya mampir di salah satu tempat pemancingan. Di sini kita tidak hanya sekedar memancing, tapi saya sangat merekomendasikan bagi kamu pencinta kuliner untuk datang ke tempat ini. Karena segala jenis ikan air tawar ada di tempat ini. Jangan mengamuk, Besti. Di dalam kawasan ini juga terdapat restoran. Nah, ada kolam-kolam pemancingan yang berderetan dan juga terdapat saung-saung di sekelilingnya. Pokoknya asik sekali ada di kolam pemancingan ini. Berarti ini Pak sejak tahun berapa kolamnya, Pak? Tahun 2012. 2012. Sudah seluas ini, Pak ya? Belum. Belum? Iya, awalnya ukuran 60 kali 80. 60 kali 80. Cantik ya, Pak ya? Kita ngobrol di sini aja, Pak ya? Boleh. Iya. Pak Asep, berarti kan dulu dari 2012 pemanfaatan air-airnya ini Bapak masih pakai irigasi Gumbasa? Masih pakai, iya. Nah, itu beralihnya sejak gempa kemarin, Pak, atau sampai sekarang sudah pakai lagi atau gimana, Pak? Kalau beralihnya kan dari salahnya gempa. Gempa kebetulan bendungan Gumbasa ada kerusakan sehingga aliran air tidak sampai ke sini, macet. Sementara dalam proses perbaikan jadi supaya usaha tetap jalan, kita memanfaatkan air sumur suntik. Pak, berarti perbedaan antara air sungai aliran irigasi Gumbasa sama sumur suntik ini apa, Pak? Ada nggak? Ada perbedaannya, tapi tidak terlalu banyak. Karena kan saya sendiri hanya dalam bentuk pengolahan air ikan olahan air tawar ya, bukan pemeliharaan ikan air tawar gitu. Jadi memang di pemancingan di sini tidak memelihara ikan, tapi mengolah ikan yang dari petani dibesarkan, kemudian kita olah menjadi barang makanan yang siap saji gitu, ya, seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Betul, gitu ya. iya. Cuman intensitas mungkin kalau aliran Gumbasa itu lebih deras. Lebih gitu bagus ya. lagi kalau memang ada. Tingkat kesegaran ikannya lebih bagus lagi. Karena kan kami juga menyiapkan kolam pemancingan yang ada di sebelah ya. Memang itu spek untuk memancing gitu, memancingan. Kalau di dalam lokasi sini kan memang untuk wisata kuliner gitu. Suka dukanya itu gimana, Pak? Kalau suka dukanya ya lebih banyak sih sukanya sih ya, daripada dukanya kan. Kalau sukanya ya mereka datang ke tempat kita, mereka senang, kita ikut senang juga gitu. Kalau ya dukanya ya mungkin kalau faktor biasa kita siapkan ikan yang banyak, agak sedikit pengunjung sehingga ada yang namanya memelihara barang hidup pasti ada lah. Iya. Kerugian lah seperti itu. Tapi kecil sekali, itu kecil. Kerugiannya itu kecil, Pak, Kecil ya? sekali, kecil, iya kecil. Walaupun hari sudah menjelang sore, namun tempat ini masih saja didatangi oleh masyarakat untuk memancing sambil tentunya menikmati suguhan pemandangan alam yang asri dan hijau yang mengelilingi wisata pemancingan ini. Nah, inilah akhir perjalanan saya di Amazing Indonesia di Kabupaten Sigi. Keberadaan irigasi Gumbasa ternyata sangat mempengaruhi keberlangsungan potensi perikanan air tawar yang ada di desa ini. Begitu pula juga dengan sektor pertanian yang sangat bergantung dengan irigasi pengairannya untuk kesuburan lahan sawah para petaninya. Sampai jumpa di Amazing Indonesia selanjutnya. Bye-bye.